Hai, nama saya Tessa. Saya anggota tim pengajar mata kuliah olahraga dan rekreasi untuk semester ini. Teman-teman, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali bagaimana kehidupan kita sekarang merefleksikan siapa kita di masa lampau. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita punya saat ini sebetulnya bukan kebiasaan baru, bukan kebiasaan tiba-tiba sifatnya, tapi sudah terjadi di masa lampau. Siapa yang gemar membaca sekarang? Saya cukup yakin bahwa bukan baru-baru ini saja Anda gemar membaca. Anda mungkin sudah mengembangkan atau membentuk kebiasaan membaca sejak Anda masih di SD misalnya. Lalu, siapa yang gemar berolahraga saat ini? Saya pikir selain tentu saja ada faktor lingkungan atau faktor pertemanan yang kemudian membuat orang yang tadinya nggak suka olahraga jadi suka olahraga, tapi juga orang-orang yang punya perilaku atau kebiasaan olahraga yang bertahan lama kemungkinan memang sudah punya kebiasaan itu dari masa lampaunya. Kawan-kawan, di titik ini saya ingin memperkenalkan kita semua dengan istilah yang tidak asing harusnya, gaya hidup atau lifestyle. Secara definisi ada macam-macam sih, tetapi ada beberapa yang saya ingin teman-teman perhatikan. Di tahun 95 muncul definisi bahwa gaya hidup itu adalah pola orang dalam kehidupannya, bagaimana mereka menghabiskan atau menggunakan waktu dan uangnya. Tahun 95. Tahun 2012 kemudian ada lagi definisi lain bahwa gaya hidup itu diwujud nyatakan dalam bentuk kegiatan, minat maupun pendapat seseorang. Mari kita lihat definisi yang lebih luas. A lifestyle is expressed in both the work, behavior, leisure, and social patterns we do. Jadi, gaya hidup itu muncul atau terekspresikan dalam pola-pola kerja, pola perilaku, dan pola sosial. Artinya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Dan dengan kata pola itu yang dimaksud adalah perilaku yang berulang, sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan lagi-lagi bukan terjadi satu kali saja. So, gaya hidup adalah pola. Kalau orang belanja sekali, kita nggak akan bilang dia hedon. Orang belanja terus-terusan, baru kita bilang dia hedon. Kan kayak gitu tuh ceritanya. Nah, teman-teman, ini adalah daftar faktor-faktor yang saling berinteraksi dan pada akhirnya membentuk gaya hidup seseorang. Sikap, pengalaman, kepribadian, self-perception atau bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri, family, keluarga, socio-economic status, budaya, dan yang terakhir teknologi. Kalau dipikir-pikir jelas ya bagaimana aspek-aspek ini atau elemen-elemen ini berpengaruh pada bagaimana seseorang memiliki gaya hidup. Keluarga yang sukanya jalan-jalan kemungkinan besar akan memiliki anggota keluarga yang juga suka jalan-jalan. Gaya hidupnya traveling gitu misalnya. Kebiasaan hidupnya traveling. Karena berangkat dari keluarga begitu. Ada yang gaya hidupnya diam saja di rumah, tidak mau kemana-mana, sulit bergaul misalnya. Ini juga bisa saja dipengaruhi tentang bagaimana dia mempersepsikan dirinya. Bisa saja seseorang itu minderan gitu. Itu kenapa dia terus nggak mau sering-sering keluar dan bergaul. Nah, saya ingin mengajak Anda secara lebih fokus melihat aspek teknologi sebagai faktor penentu, sebagai faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kebiasaan-kebiasaan hidup kita berubah, bagaimana gaya hidup kita berubah. Gaya hidup aktif misalnya anak kos zaman dulu, zaman saya nih teman-teman kos ya. Kos itu berarti cari makan atau masak sendiri. Kos itu berarti
nyuci baju sendiri. Belum ada tuh zaman awal-awal saya kos, belum ada tuh yang namanya laundry. Warung-warung udah ada dong, tapi jasa antar jemput gitu tuh nggak ada. Jadi kebayang saya kosnya tahun berapa ya. Kemudian di akhir tahun saya kuliah mulai muncul laundry, tapi nggak ada ceritanya kamu mau nge-laundry kamu cuma pencet handphone doang, tuh nggak ada. Dan itu yang terjadi dengan kawan-kawan sekarang ya. Teknologi membuat Anda mahasiswa sekarang tidak lagi perlu repot jalan cari makan, apalagi masak. Tidak perlu lagi repot jalan nganterin cucian. Pesan, tekan tombol, pakaian kotor berangkat, dan kemudian nantinya pakaian bersih akan pulang. All in a touch of a screen. All you need is your thumbs. Itu yang terjadi sekarang dengan teknologi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, karena teknologi lah saat ini kita tidak perlu berkuliah panjang-panjang, panas-panas gitu ya, jam 1 siang. Dan yang kita bisa lakukan, teman-teman tinggal mendengarkan suara-suara kami saja gitu, instead of being in class. Itu juga efek dari teknologi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, terutama dengan kemajuan teknologi, maka gambar-gambar yang Anda lihat di layar Anda ini sebetulnya sangat akrab dengan kehidupan Anda dan kita semua. Saya juga gitu. Saya sehari 8 jam kali depan komputer, belum depan handphone, belum naik mobil atau motor, belum rebahan. Bukankah itu yang mengisi hari-hari kita belakangan ini? Apalagi sejak pandemi kita dapat alasan yang valid gitu untuk jadi kaum rebahan. Tapi saudara-saudara, saya perlu ingatkan bahwa kenyamanan ini, rebahan nonstop ini, efeknya bahaya. Sebetulnya kita semua tahu kok, cuman ya ignorant aja, udahlah nanti aja mikirnya. Kawan-kawan, sebelum kita sampai situ, ini ada beberapa statistik dari 3 negara. Orang Indonesia menghabiskan waktu per hari 3-6 jam duduk saja. Di Australia, mereka menghabiskan 8-12 jam duduk per hari. Dan yang paling banyak di US, 13 jam per hari orang-orang US duduk. Sehingga menimbulkan apa yang dinamakan dengan sitting disease, penyakit duduk. Sitting disease-nya nggak masalah, efek setelah sitting disease-nya ini loh teman-teman. Berikut adalah daftar health hazards atau penyakit-penyakit yang mungkin timbul karena sedentary lifestyle, gaya hidup sedenter yang kurang gerak. Macam-macam, tapi yang paling mudah kita nalar adalah weight gain, kelebihan berat badan, weak bones, tulang yang melemah dan juga sendi-sendi dengan sendirinya akan melemah, decrease in muscle mass and strength, berkurangnya massa otot dan juga kekuatan otot. Gampang banget dinalar. Kenapa? Karena badan kita nggak bergerak. Bagaimana kita mau punya semua itu? Weight gain akan lead kita semua ke obesity. Obesity itu pintu masuk ke berbagai penyakit yang mungkin bagi Anda terdengar asing saat ini. Tapi percayalah, tidak seasing itu. Tekanan darah tinggi, diabetes, jantung koroner, itu tidak seasing itu sebetulnya teman-teman, kalau kita mau benar-benar sadar. Lalu apa solusinya? Sederhana, kita udah tahu solusinya dari kita masih TK kok. Makan sayur dan buah, minum air putih, tidur cukup, jauhi stres, hirup udara bersih dan segar. Dan yang paling utama yang harusnya kita semua lakukan adalah beraktivitas fisik. Badan Kesehatan Dunia menyarankan orang-orang dengan usia produktif untuk beraktivitas fisik setidak-tidaknya 60 menit per hari. Saya nggak yakin. Yuk teman-teman, mari, kita kan maunya umur panjang ya, tapi kita maunya umur panjang sehat atau umur panjang sambil sakit. Mari merenung. Terima kasih.